Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmada Apria dari kelas 10 akuntansi 3. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pelajaran PKN, yaitu tentang budaya politik. Budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan persetujuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Ada 3 pembagian budaya politik secara umum. Yang pertama, budaya politik apatis, kedua, budaya politik mobilisasi, ketiga, budaya politik partisipatif. Ada 5 faktor yang umumnya berkembang di Indonesia. Yang pertama, tingkat pendidikannya, warga negara, kedua, tingkat ekonomi, ketiga, reformasi publik, keempat, supremasi hukum, kelima, media komunikasi. Budaya politik yang umumnya berkembang di Indonesia ada budaya politik tradisional, budaya politik Islam, budaya politik modern. 3 pembagian budaya politik di Indonesia. Yang pertama, ada budaya politik abangan, kedua, budaya politik santri, ketiga, budaya politik priai. Ada 3 bidang pengembangan budaya politik. Yang pertama, sikap politik yang rasional dan otonom dalam masyarakat. Kedua, adanya diferensiasi struktur. Ketiga, adanya perluasan peran serta politik dalam masyarakat. 3 ciri budaya politik yang ideal. Yang pertama, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kedua, rakyat menjadi prioritas. Ketiga, rakyat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa. Hukum struktural dan fungsional pemerintah pusat daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Yang pertama, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusatnya. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab yang semulanya adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Fungsi pemerintah pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Keempat, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi. Kelebihan desentralisasi yang pertama, mengurangi pertumpukannya pekerja di pusat pemerintah. Kedua, mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Tiga, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Keempat, dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Rahma meminta maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.